Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ibu Rina Suryati MPD selaku dosen pengampu untuk MK Perkembangan Anak Usia Dini. Perkenalkan, saya Endang Sukmawati. Di sini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Pertama-tama, kita akan bahas tentang pengertian bahasa. Bahasa sendiri secara umumnya adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk sesuatu yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Sedangkan dalam perspektif linguistik sistemik fusional atau LSF, bahasa adalah bentuk semiotika sosial yang sedang melakukan pekerjaan di dalam suatu konteks situasi dan konteks kultural yang digunakan baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, sedangkan pengertian perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, fungsi bahasa. Pertama, sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Dengan berbicara, anak dapat menjelaskan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Yang kedua, sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain. Karena pada dasarnya, anak usia dini senang diperhatikan oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai alat untuk membina hubungan sosial. Dengan keterampilan komunikasi, anak-anak akan lebih mudah diterima oleh anak sebayanya. Yang keempat, sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri. Dengan kata lain, anak-anak dapat mengevaluasi diri karena orang lain. Yang kelima, untuk dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Yang keenam, untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Yang ketiga, tujuan pengembang bahasa. Tujuannya adalah, pertama, agar anak mampu mengolah kata berdasarkan komprehensif. Kedua, agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuh yang dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, agar anak mengerti perkataan yang dia dengar juga ucapkan. Dan yang terakhir, anak juga dapat berargumentasi melalui kata-kata yang diucapkannya. Yang keempat, hubungan bahasa dan kognisi. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan kita selama ini. Bahasa atau language, menurut para psikolog, kognitif adalah suatu sistem komunikasi yang di dalamnya pikiran-pikiran atau transmitted dengan perantaraan suara sebagaimana dalam percakapan atau simbol sebagaimana dalam kata-kata tertulis atau isyarat-isyarat fisik. Studi mengenai bahasa adalah studi yang dianggap penting oleh para psikolog kognitif karena perkembangan bahasa mencerminkan sebuah abstraksi yang unik yang menjadi dasar kognisi tersebut. Yang kelima, fase perkembangan anak. Saat baru lahir, perkembangan bahasa anak saat baru lahir ditandai dengan kemampuan untuk mengenali ritme, nada, dan kecepatan dari suara orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, usia 3-12 bulan. Orang tua mulai bisa mendengarkan suara tertawa dan ocehan tanpa makna atau babbling yang dilontarkan oleh anak-anak. Yang ketiga, usia 12 hingga 18 bulan. Anak-anak lebih sering mengucapkan kata-kata dengan makna tertentu. Lalu usia 18 bulan sampai 2 tahun, pada kelompok usia ini, perkembangan bahasa anak semakin meningkat dengan bertambahnya kosakata yang dipelajari. Lalu usia 2-3 tahun semakin panjang dan kompleks kalimat yang diucapkan anak. Mereka terkadang bisa berbicara sambil bermain atau berlari-larian. Usia 3-5 tahun sering bertanya seputar hal-hal kompleks yang abstrak. Contohnya, apakah mainannya sudah tidur atau belum, dan semacamnya. Usia 5-8 tahun, mereka menjadi lebih pandai dalam bercerita dan mampu membuat berbagai macam kalimat. Baik, yang keenam, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama, perkembangan otak dan kecerdasan. Yang kedua, jenis kelamin. Dan yang ketiga, kondisi fisik. Untuk yang keempat, lingkungan keluarga.
Yang kelima, kondisi ekonomi. Keenam, setting sosial atau lingkungan budaya. Dan ketujuh, bilingualis atau dua bahasa. Dan yang terakhir, cara menstimulasi perkembangan bahasa anak. Usia 0-2 tahun. 1. Ajak bicara dan mendengarkan musik. 2. Melakukan bonding time. Ketiga, rutin mengajak bicara. Yang kedua, usia 2-6 tahun. 1. Memberikan mainan yang tepat. Kedua, mengembangkan kreativitas anak. Ketiga, mengajak anak menjelajah alam. Dan yang terakhir, usia 6-9 tahun. Usia ini, anak sudah mendapatkan pendidikan dari sekolah dan mendapatkan ilmu dari lingkungannya. Dari awal memasuki usia 6 tahun, Anda harus mulai menekankan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Tidak hanya tentang pengetahuan, kecerdasan emosional pun anak sangat penting untuk dimilikinya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.